Izin Bapak Ibu dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi Bapak Ibu yang berdiri atau di belakang, mohon diisi dulu kursi yang bagian depan masih ada yang kosong. Silahkan. Dengan mengurangi rasa hormat satu lagi, kami mohon selamat acara berlangsung. Batalion Tentara Nasional Indonesia dan fasilitas umum lainnya, hari ini Selasa tanggal 2 September tahun 2025, kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kasdim 0304 Agam, Bapak Deswanto SPG. Kami silakan. Yang saya hormati Kepala Dinas Parkir, kemudian OPD pemerintah Kabupaten Agam yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini, kemudian yang kami banggakan, yang kami muliakan, angku-angku orang Kayadai yang hadir pada kesempatan pagi ini. Selanjutnya Pak Camat, Pak Wali, kemudian yang sama-sama kita hormati bersama, masyarakat, Nagari Mangopo yang memang sudah hadir di aula Nagari Mangopo ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, karena mungkin itu menggunakan lahan yang ada di Nagari Mangopo. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, sebagai pembuka, izinkan saya menyampaikan terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas kegiatan pemerintahan, ya, khususnya dari pusat, terutama untuk mengemban pencapaian utama dari sasaran-sasaran pokok pemerintahan yang ada. Nah, terkait dengan itu, khususnya jajaran TNI, di samping tugas pertahanan memiliki tugas tambahan juga sesuai dengan undang-undang yang ada di luar tugas operasi militer untuk perang. Ada tugas operasi militer selain perang. Itu ada beberapa tugas, salah satunya membantu pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang ada.
Kalau asli Ambo meninjau, kemudian dinas Ambo di luar dalam 10 tahun kemarin baru berdinas di wilayah Sumatera Barat, dan sekarang Ambo sebagai kepala staf di Kodim 03 PAK. Kodam 1 itu merupakan induk dari Korem yang ada di Sumbar ini. Walaupun sebelumnya Korem itu merupakan Kodam 17 Agustus. Ya. Kemudian disusulkan bergabung dengan Kodam 1. Nah, sekarang ada pemekaran beberapa kodam. Untuk yang tahap ketiga ini ada 3 kodam, salah satunya kodam yang ada di Sumatera Barat, itu namanya Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, yang wilayahnya adalah Sumatera Barat dan Jambi. Mungkin sebagai informasi. Kemudian terkait dengan satuan-satuan yang lain juga ini mengalami perubahan-perubahan. Ya. Kemudian untuk satuan tersendiri, ya, berbicara dengan DNTP untuk melengkapi percepatan tersebut, di samping dengan tujuan-tujuan pertahanan khususnya terkait dengan TNI Angkatan Darat. Bapak Rinaldi STT sekaligus membuka acara secara resmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dandim 0304 Agam, dalam hal ini diwakilkan kepada Kepala Staf Kodim. Selanjutnya yang kami hormati hadir di sini Kepala Dinas Pertanian, yang kami hormati Kabankes Bangpol, yang kami hormati Kadis PUTR, yang kami hormati Kadis Sosial, selanjutnya Kasatpol PP Damkar ada bersama kita, UPT Kehutanan ada UPT Kehutanan Agam Raya, selanjutnya Pak Camat Lubuk Pasung, selanjutnya kami hormati Wali Nagari Mangoko. Dapat kami informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nenek mama, yang mana ada beberapa program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini ada namanya Program Strategis Nasional PSN. Jadi program strategis nasional ini disampaikan kepada dari Presiden, disampaikan kepada Gubernur beserta jajaran, juga disampaikan kepada Bupati beserta jajaran seluruh Indonesia. Jadi ada program yang disampaikan oleh kepala daerah ke bawah atau ke daerah. Saya sampaikan yang dapat kami sampaikan, yang pertama ada rencana pembangunan batalion TT. Ini kenapa lahir batalion ini juga akibat dari pemekaran Kodam 1 Bukit Barisan, itu dimekarkan, salah satunya berada di Sumatera Barat, namanya Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Jadi ketika Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol ini berada di Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, kita mikirkan juga danremnya mau tentu nggak mungkin menyatu danrem dengan Pangdam. Lalu bergerak danrem, dicari lagi di mana lokasi danrem yang ada di Padang, Wilayah. Begitu juga ketika ini danrem, kalau sekarang ini
direncanakan pemindahannya Bukit Tinggi, mungkin ke yang lain bisa juga ke Kota Solo. Ketika ini Bukit Tinggi ditunjuk sebagai Danrem Bina Praja, ini kodam 0304, ini juga perlu kita pikirkan. Ada yang milik kodam itu Agam 0304 Agam. Jadi ini salah satu program strategis dari Bapak Presiden. Jadi saya lanjutkan. Ketika ini kami koordinasi dengan Kementerian ATR BPN kemarin ke Jakarta bersama dengan Dandim 0304, pihak Menteri Pertahanan sudah menyurati Kementerian ATR BPN ini tolong menyiapkan lahan untuk pembangunan batalion dan pembangunan Kodim 0304 Agam. Ini dari pihak Kementerian Pertahanan sudah menyurati Kementerian ATR BPN. Dalam hal ini dicarilah lahan-lahan yang bisa kita laksanakan program strategis nasional ini. Salah satu di Agam terungkaplah lahan XHGU 01 PT Inang Sari, yang mana lahan ini saat ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kementerian ATR BPN, lahan XHGU 01 PT Inang Sari ini berstatus adalah tanah negara. Kait atau dari Pak Ketua Kerapatan Adat termasuk Asyamat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu kami silakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, Bapak-bapak, Ibu yang hadir, yang saya hormati, diskusi tanya jawab terkait dengan rencana pemerintah untuk pembangunan batalion di Kabupaten Agam. Tadi disampaikan oleh pembicara, mungkin kita buka 3 penanya atau mungkin ada saran, usul atau yang ditanyakan. Silakan. Ini buka 3 penanya. Kamu usulan. Awak bertanya kan kayak Pak Baso Minang dia apa? Namo Arisman. Apa tadi menyebut silanya ini kok program gratis program pemerintahan Prabowo Subianto. Apa kok kami pada tanggung jawab kena program loh Pak. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta kan Pertanyaan Pak, perkenalkan nama Bobo jurnalis. Sesuai dengan paparan tadi, baik dari Perkim maupun dari Artim dan bapak-bapak yang memaparkan itu tadi, intinya kami sebagai masyarakat yang ada di Padang-Padang dan sekitarnya bukan mendukung program pemerintahan yang ada. Intinya yang kami inginkan adalah transparansi, Pak. Transparansinya. Kalau misalnya, bahkan kalau misalnya untuk fasilitas umum, kapan perlu kami sebagai masyarakat swadaya di situ guru bersama. Tapi yang kami inginkan intinya sampai informasi itu ke kami warga sekitar gitu, Pak. Alhamdulillah pertama kali kami undang untuk sosialisasi, Pak. Mudah-mudahan kami berbicara yang sama keberlangsungan. Yang kedua yang ingin kami pertanyakan kepada pimpinan dan bapak yang diundang, di lokasi XHGU 1 Inang Sari ada 2 opsi ini, Pak. Yang pertama sesuai dengan Pak sampaikan tadi,
atau tanah negara. Yang kedua atau tanah wilayah nagari. Kami ingin clear misi Pak, dan kami ingin masuk ke ranah laden B. Cuma kami sebagai masyarakat tentu butuh ketegasan. Sehingga tidak simpang siur kamu Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Pak Alisman, yang kedua dari Pak Yonalis. Saya menginformasikan dulu berkaitan dengan status tanah ini yang disampaikan oleh Kementerian ATR BPN. Yang pertama, XHGU 01 TT Inang Sari yang sudah habis masa HGU-nya Desember tahun 2018. Ini atau semua kita sudah tahu. Dari 2018 sudah habis HGU-nya. Sesuai dengan peraturan ataupun PP berkaitan dengan hak guna usaha, ketika HGU habis, itu 2 tahun sebelum masa akan berakhirnya, si pemegang hak ini dipersilakan untuk memperpanjang HGU sampai dengan 2 tahun setelah masa habis HGU. Itu adalah perpanjangan HGU. Ketika sudah habis 2 tahun, itu namanya bukan perpanjang lagi, namanya pembaharuan. Pembaharuan diberi hak bagi PT untuk pembaharuan HGU-nya, itu yang seluas yang dikuasainya, artinya yang dikuasainya. Ketika HGU ini habis, artinya sampai dengan perpanjangan lahir, status tanah adalah tanah negara. PT kamu lebih kontra apa? Apa cerita Ya tadi saya mau maaf, dengarkan dulu. PT kamu lebih Pak. Bullshit. Di sini rancang bangun batalion, sampai SG. Sampai lagu. Ya dengan ini yang saya sampaikan. Sino mengusuhan. Itu kan apa-apa itu mensosialisasikan baru sama-sama diterangkan, sama-sama diterangkan hasil dari beliau. Anton punya mama non pertama. Jadi pemaparannya kan sampai, jadi diterangkan dulu. Jadi mohon waktu kepada itu namanya yang diatur oleh pemerintah itu harus bawa pahami. Contohnya dinas kehutanan. Dinas kehutanan itu punya regulasinya. Itu adalah lahan kawasan hutan. Walaupun lahan punya mama, lahan wilayah, tetapi intinya adalah lahan kawasan. Jadi ada tata caranya gitu di dalam Pak itu memanfaatkan lahan tersebut. Jadi pada hari ini apakah Sekjen datang kepada kita berikut pemerintah daerah Kabupaten Agam, bahwasanya ada kebutuhan pembangunan untuk teritorial. Itu ada kesepakatan dulu yang akan gitu gue Pak. Nah, dengan Bapak membangun batalion di Nagari Moto, ada kesepakatan antara Pangdam atau Dandrem yang diwakili oleh pemerintah daerah dan kami masyarakat Nagari Moto yang diwakili oleh pemerintah negari Jangan Kuninyak Mama. Nanti antara anggota Pak dan masyarakat kami pun tidak terjadi gesekan. Kok nanti ke depan Pak 1.000 orang penambahan di titik lokasi itu Pak? Ya.
Nah, dengan berbagai tipikal yang lain itu perlu kita pikirkan dulu sampai sejauh itu. Jadi Pak Wali dan Pak Wali Nagari, intinya mana masyarakat itu Pak butuh kejelasan dan transparansian. Yang kedua kami ingin Pak hari ini kami diundang Kasiko adalah untuk sosialisasi dan kami tidak ingin kedua kali terulang Pak. Dulu kami diundang ke Kabupaten Agam untuk sosialisasi. Ternyata di lapangan dinyatakan adalah itu hasil kesepakatan. Ini memang kami harapkan Pak bersama-sama Pak. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nampak wajah, nampak muka masing-masing. Itu mungkin sering ada pengaruhnya. Kemudian sebelum menjawab yang lain, memang itu bunyinya adalah sosialisasi. Artinya itu memberikan pemahaman kepada yang bersama yang ada di Siko terkait dengan apa yang akan disosialisasikan. Tadi kita sudah banyak melihat, sudah ada banyak penjelasan, mungkin kita agak sedikit bakaru arang tadi itu namanya awal bersama-sama wajar. Tapi tolong kita sikapi itu kalau yang dingin, jo pikiran yang jania. Jadi ujung pangkanya bisa besar apapun yang ambil kerajukan tadi dengan niat yang baik, itu selaku warga negara itulah menjadi kewajiban dan tugas Ambo, dan Ambo berharap itu juga lah yang jadi beban di pundak awak masing-masing. Sekali lagi mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ada kawan dari ini.